Assalamualaikum anak-anak baik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kita selalu baik-baik dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, anak-anak, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan ibu untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu yaitu Ibu Ica Anggraningsih. Nah, anak-anak bisa panggil ibu dengan panggilan Ibu Ica ya. Ibu berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat, dan sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al-Usmani. Ibu juga kuliah di IAIN Pekalongan, jurusan PAI. Sekarang sedang berada di semester 7. Nah, anak-anak, untuk beberapa minggu ke depan, Ibu akan membantu Bapak Andi untuk menemani kalian belajar, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk itu tetap semangat ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membahas mengenai bab 1, yaitu yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah yang Sangat Indah namanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baiklah, langsung saja ya. Tapi sebelum masuk ke materi, kita renungkan bersama-sama dulu nih. Anak-anak, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu itu merasa begitu tenang? Kemudian, pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu itu terasa hampa? Pernah ya? Nah, anak-anak, orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah itu pasti hidupnya itu akan terus-menerus merasakan ketenangan. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang hatinya itu merasa jauh dengan Allah, maka orang tersebut itu hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Nah, gimana sih Bu supaya kita itu dekat dengan Allah? Hanya itu dengan kita mengenalnya. Kita harus mengenalnya, salah satunya yaitu melalui nama-namanya yang baik, nama-namanya yang indah, yaitu Asmaul Husna. Nah, kemudian anak-anak, ketika hati kita itu sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hambanya itu marilah kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Kita harus memanjatkan doa-doa dan harapan kita kepada Allah. Nah, kemudian kita itu boleh memohon atau berdoa apa saja kepada Allah, akan tetapi ada syaratnya. Kita yaitu harus beriman kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu harus dikabulkan. Akan tetapi ketika kita itu tidak yakin kepada Allah, maka doa kita itu akan sia-sia. Doa yang kita mohonkan, doa-doa yang kita panjatkan itu akan sia-sia. Untuk itu kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Kita harus yakin terhadap Allah dan harus beriman kepada Allah. Nah, anak-anak, apa sih iman kepada Allah itu? Ada yang tahu? Iman itu secara bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah iman itu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, hidup tanpa dilandasi dengan iman itu ibarat orang yang tersesat. Nah, orang tersesat itu tidak akan mengerti arah mata angin dan tidak akan tahu kemana harus melangkah. Paham ya? Jadi kita itu harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman kepada siapa, dan kita itu harus beriman kepada siapa, yaitu kepada Allah. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Nah, anak-anak, ada yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Nah, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Nah, Rasulullah pun telah menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Dan barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, coba anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Nah, tentu kita semua itu ingin ya, kita semua ingin masuk surga. Nah, salah satunya yaitu dengan menghafalkannya, yaitu menghafalkan Asmaul Husna. Nah, anak-anak, berhubung Asmaul Husna ini jumlahnya sangat banyak ya, yaitu berjumlah 99. Jadi di sini Ibu hanya akan menjelaskannya 4 saja, yaitu yang pertama Al-Alim, yang artinya yaitu Maha Mengetahui.
Kemudian yang kedua Al-Khabir yang artinya maha waspada, dan yang ketiga yaitu As-Sami yang artinya maha mendengar, dan yang terakhir yaitu Al-Basir yang artinya yaitu maha melihat. Oke, yang pertama terlebih dahulu yaitu Al-Alim. Al-Alim yaitu artinya bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk itu pasti diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas, sangat luar biasa, bukan? Nah, misalnya kita itu sedang tidur, sedang mengaji, sedang belajar. Nah, pasti Allah itu mengetahui kalau kita itu sedang tidur. Kemudian misalkan orang tua kita itu menyuruh kita untuk membeli sesuatu ke warung, kemudian kita mau. Nah, Allah itu mengetahui kalau kita itu manut kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini Allah itu mengetahuinya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya yaitu maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Nah, semuanya itu diketahui oleh Allah dengan secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Nah, ini menandakan bahwa Allah itu maha waspada. Nah, adapun perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah itu maha waspada, yaitu hendaknya kita itu harus waspada dan cermat terhadap apa yang harus kita lakukan, atau kita itu harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Nah, orang yang selalu waspada itu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai Asmaul Husna As-Sami. Nah, ada yang tahu As-Sami itu artinya apa? As-Sami yaitu artinya maha mendengar. Jadi, Allah itu maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Kemudian, pendengaran Allah itu juga sama, tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Misalkan anak-anak itu berdoa di dalam hati, ya Allah, semoga aku bisa memahami materi yang Ibu Ica ajarkan. Nah, misalkan anak-anak itu membaca doa seperti itu pelan-pelan, nah maka Allah itu akan mendengarnya meskipun dengan suara pelan, atau meskipun kita itu tidak mengucapkannya, akan tetapi di dalam hati kita itu kita kerentek, ya Allah, semoga saya bisa memahami apa yang Ibu Ica ajarkan itu. Meskipun tidak diucapkan itu, Allah akan mendengarnya, meskipun hanya di dalam hati, Allah pasti akan mendengarnya. Nah, anak-anak, yang terakhir yaitu Asmaul Husna yang Al-Basir. Al-Basir yaitu artinya maha melihat. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu, baik itu kecil maupun besar. Jadi seluruh alam semesta ini pasti dipantau oleh Allah. Nah, contohnya misalkan anak-anak itu sedekah di tempat yang tersembunyi. Nah, meskipun kita itu sedekah di tempat tersembunyi, pasti Allah itu tahu, ya. Nah, kemudian perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah itu maha melihat adalah sebaiknya kita itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Nah, sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah, kita juga harus pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di dunia ini. Namun jangan lupa, kita itu harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita itu menjadi lebih terarah. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Nah, oleh karena itu kita
pasti akan selalu berusaha taat, kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, sungguh sangat bahagia dan beruntung orang-orang yang bisa seperti hal tersebut. Jadi, orang yang beriman itu akan mendapatkan berbagai keuntungan atau hikmah dari beriman kepada Allah. Salah satunya yang pertama yaitu ia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, hatinya itu pasti menjadi tenang dan tidak gelisah karena ia selalu ditemani oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sepanjang masa hidupnya ia tidak akan pernah merasa rugi. Akan tetapi sebaliknya, tanpa dibekali dengan iman, sepanjang usianya itu akan diliputi dengan kerugian. Paham ya? Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.